Tapi manusia memang dia sudah terlena dengan kehidupan dunia. Dia menyangka bahwa dunia adalah tempat dia berlama-lama mengumpulkan harta. Akhirnya dia menyangka dunia adalah tempat dia tinggal. Tetapi dia keliru. Dunia bukan tempat tinggal. Dunia adalah tempat kita meninggal. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Faya ibadallah, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra, Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah di hari yang mulia, hari Jumat ini. Allah masih berikan kita nikmat yang begitu besar. Pertama, masih bersemayamnya ruh dalam diri kita. Betapa banyak orang ingin hidup di hari Jumat ini, tapi Allah menakdirkan dia telah menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sisi lain pula ada manusia di hari ini, bahkan di jam yang sama dengan kita duduk dalam masjid ini, mereka masih bernapas diberikan Allah. Allah masih akan berikan dia kekuatan untuk berjalan di atas tanah di bumi Allah ini. Tapi pertanyaannya, kenapa dia tak sampai ke dalam masjid rumah Allah melaksanakan salat Jumat? Ada nikmat besar yang telah Allah ambil dari dalam dirinya, yakni hilang nikmat iman dan Islam. Maka sepele baginya meninggalkan salat Jumat. Salat Jumat bagi dirinya bagaikan dia meninggalkan sandal di pinggir jalan saja. Tak ada rasa takut di dirinya akan siksa kubur. Tidak ada takut di dirinya akan siksa api neraka. Maka jauh lebih malang daripada orang berpikir yang malang di dunia ini, yang celaka adalah orang miskin. Tidak. Yang malang itu adalah hilang iman Islam di dalam diri. Orang berkata bahwa yang celaka itu adalah sakit menaun. Tidak. Yang celaka itu adalah hilang rasa takut akan siksa kubur dan siksa neraka Allah. Maka hari ini bersemayam nikmat besar itu kita ucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salawat beriringan dengan salam kita kirimkan buat baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kita mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengawali khutbah kita di siang hari ini, khatib ingin mengajak kita semua, mengingatkan kita untuk mengingat akan firman Allah dalam Al-Quran.
Allah memberikan peringatan kepada kita dalam Al-Quran. Apa peringatan itu? Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Kullun nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasai mati. Di ayat yang lain pula Allah memberikan kita peringatan, Waja'at sakratul mauti bil haqq. Kata Allah, dan datanglah dengan tiba-tiba, dengan pasti sakaratul maut itu dengan benar datangnya. Zalika ma kunta minhu tahid. Di mana engkau di dunia engkau mencoba lari dari sakaratul maut itu, tapi dia akan tetap datang kepadamu. Wahai para jamaah sekalian, demi Allah, kita yang hadir duduk di masjid di hari ini, pagi tadi masih bisa mandi badan itu dengan sendirinya. Yakin dan percayalah, demi Allah, tak berapa lama lagi badan ini akan dimandikan oleh orang lain. Pagi tadi untuk berangkat ke masjid ini kita gunakan pakaian yang indah, dipakai oleh diri sendiri. Tak berapa lama lagi sampai pada masanya badan ini akan dipakaikan pakaian oleh orang lain dengan kain putih yang tak berjahit. Hari ini bangga menggunakan kendaraan terhebat di dunia, megah mewah dipandang manusia. Sampai pada masanya kendaraan terakhir kita adalah pundak saudara-saudara kita. Satu semuanya berada kita menggunakan keranda menuju liang lahat. Lalu kenapa di hari ini Allah masih memberikan kita, membiarkan kita hidup berjalan di atas muka bumi Allah, menghirup nafas dengan leluasa, mata masih memandang dengan terang benderang? Namun masih banyak orang menyangka, kenapa kita masih biarkan Allah hidup? Kenapa Allah biarkan kita menarik nafas dengan lega, memandang dengan indah dunia ini? Allah katakan dalam Al-Quran, Allazi khalaqal mauta, Allah yang menciptakan Adam mati, wal hayata, Allah ciptakan pula hidup. Untuk apa Allah biarkan kita Adam mati dan hidup? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ingin menguji kita, siapa yang paling bagus amalnya. Maka di hari ini Allah masih berikan kita hidup adalah agar kita mau beramal soleh kepada Allah, mau kita kembali mengingat Allah dengan nikmat-nikmatnya, beramal soleh. Di ayat yang lain pula Allah ingatkan kita, wasyari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegeralah menuju ampunan Allah. Tapi manusia memang dia sudah terlena dengan kehidupan dunia. Dia menyangka bahwa dunia adalah tempat dia berlama-lama mengumpulkan harta. Akhirnya dia menyangka dunia adalah tempat dia tinggal. Tetapi dia keliru. Dunia bukan tempat tinggal, dunia adalah tempat kita meninggal. Tak mau kita tinggalkan dunia, ketahuilah para jemaah, tak mau tinggalkan dunia, maka sungguh dunialah yang akan meninggalkan kita. Lalu apa yang akan kita siapkan menuju Allah? Tidak ada yang lain. Menuju Allah dengan ampunan Allah. Banyak beristighfar, mulailah bertaubat. Niatkan dalam hati, ketika asar menjelang nanti, aku akan memulai dengan amal yang baru, dengan tingkat yang baru. Tak mungkin kita mengulang kisah yang lama. Tak mungkin kita biarkan hari ini sama saja dengan hari-hari kemarin. Tak mungkin kita biarkan umur-umur kita yang tersisa ini habis dengan percuma. Seorang sahabat Rasul menangis tak kala dia melihat matahari terbit di ufuk timur. Apa yang dia tangisi? Dia menangis menyadari bahwa dia sadar dengan sesadar-sadarnya umurnya telah berkurang, jatah hidup di dunia telah berkurang. Tapi di hari itu amal ibadahnya sama sekali tidak bertambah kepada Allah. Aqulu qawli hadza wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.